warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Masih sehat? Semangat ya. Meskipun dari rumah, kita harus tetap semangat belajar. Demi masa depan kita semua, demi masa depan kalian sendiri. Ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Kemarin, hari pertama kita sudah membaca materi perkembangbiakan. Anak-anak masih ingat kan? Ada perkembangbiakan generatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Ya, anak-anakku siap ya? Kita simak pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga hari ini adalah setelah mengamati dan mencari informasi, kalian sebagai siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan berkembang biak. Anak-anakku, setiap makhluk hidup pasti melakukan sebuah ciri tertentu, di antaranya berkembang biak. Berkembang biak ini tujuannya adalah untuk memperbanyak diri supaya generasinya tetap terus ada, tidak punah, tidak hilang dari dunia ini, bisa memiliki keturunan. Ya. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif juga dengan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin yang diawali dengan proses penyerbukan. Nah, apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau benang sari pada kepala putih. Perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak disertai kawin atau tidak terjadi proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2. Ada vegetatif alami dan vegetatif alami. Di antaranya ada spora, tunas, umbi, rizoma, stolon. Nah, anak-anak perlu tahu apa sih spora itu? Spora adalah ukuran sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara spora diantaranya adalah tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Nah, mereka akan menyebar dengan sendirinya, anak-anak. Bisa semakin banyak hanya dengan menyebarkan bintik-bintik kecil, bintik-bintik halus yang ada di tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru yang tumbuh di bawahnya tumbuhan induk. Contohnya tanaman pisang dan bambu. 2 tanaman ini, pisang dan bambu, mereka bisa mempunyai anak yang tumbuh dari bawahnya loh ya. Nah, ini yang dinamakan tunas. Yang ketiga, vegetatif alami berupa umbi. Ya, umbi adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang membesar dan berisi. Nah, umbi-umbian ini dibagi menjadi 3 jenis, anak-anak. Yang pertama ada umbi batang, umbi akar,
dan umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi. Tanaman singkong. Nah, kalau singkong ini secara umbi batang ya. Ubi ini umbi akar. Bawang ini termasuk umbi lapis. Dan wortel ini termasuk umbi akar. Vegetatif alami yang berikutnya adalah rizoma atau rimpang, yaitu batang yang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma. Ada jahe, ada kunyit, dan lengkuas. Yang terakhir, vegetatif alami yang terakhir adalah dengan cara stolon atau geragi. Ya, apa itu ya stolon? Stolon atau geragi itu adalah bagian batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Apabila batang itu melengkung kemudian mengenai tanah, maka akan tumbuh tanaman baru lagi, anak-anak. Ya, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara stolon atau geragi adalah stroberi. Kalian suka kan stroberi walaupun manis-manis gitu ya? Ya, yang berikutnya adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan ada yang dengan cara stek. Apa itu stek? Nah, stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek. Ada stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Vegetatif buatan yang kedua adalah cangkok. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitar rumah kalian ya. Cangkok itu apa, anak-anak? Cangkok adalah dengan cara melukai bagian batang tumbuhan. Kemudian bagian yang terluka tadi itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Tanaman yang biasa berkembang biak dengan cara cangkok diantaranya adalah mangga dan jambu. Vegetatif buatan yang ketiga adalah okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik. Contoh tanaman yang bisa okulasi adalah durian. Ya, anak-anak, bagaimana penjelasan yang tadi Ibu sampaikan? Apakah sudah jelas semua? Iya. Untuk mengetahui apakah kalian memahami paparan tadi, maka untuk selanjutnya silahkan kerjakan link latihan soal yang akan Ibu berikan nanti. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.